Hai semuanya, dalam hidup ini, kita seringkali terperangkap dalam pencarian kesempurnaan. Kita didorong oleh norma-norma sosial, media, dan bahkan diri kita sendiri untuk selalu tampil sempurna, melakukan segalanya dengan sempurna, dan menjalani hidup tanpa cacat. Namun, di balik ilusi kesempurnaan itu, ada keindahan dan kekuatan yang jauh lebih besar yang sering kita abaikan. Seni merangkul ketidaksempurnaan. Ini bukan tentang menyerah pada kegagalan atau menjadi mediocre, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Sejak kita lahir, kita sudah memulai perjalanan yang penuh dengan coba-coba, kesalahan, dan pembelajaran. Seorang bayi yang belajar berjalan akan jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa melangkah dengan mantap. Jatuh bukanlah kegagalan. Itu adalah data. Informasi berharga yang memberitahu otot dan otak bagaimana cara menyeimbangkan diri dengan lebih baik. Proses yang sama terjadi pada setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita belajar hal baru, entah itu bahasa asing, alat musik, atau keterampilan profesional, kita pasti akan membuat kesalahan. Suara yang sumbang, tata bahasa yang kacau, atau kode yang error adalah bagian alami dari proses belajar. Sayangnya, banyak dari kita yang terlalu cepat merasa malu atau putus asa saat menghadapi kesalahan-kesalahan ini. Kita melihat kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan, bukan sebagai tanda bahwa kita sedang berusaha. Padahal, setiap kesalahan adalah batu loncatan. Bayangkan seorang seniman yang melukis. Mungkin goresan pertama tidak sempurna, warnanya tidak pas, atau komposisinya terasa aneh. Tapi, dari ketidaksempurnaan itulah, seniman menemukan arah baru, mencoba teknik berbeda, dan akhirnya menciptakan karya yang unik dan bermakna. Goresan yang salah itu bukan aib, melainkan bagian dari sejarah lukisan tersebut. Seni merangkul ketidaksempurnaan juga berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita seringkali memproyeksikan citra diri yang sempurna di hadapan teman, pasangan, atau keluarga. Kita takut menunjukkan kerapuhan, ketakutan, atau sisi jelek kita. Akibatnya, kita membangun tembok emosional yang membuat orang lain sulit untuk benar-benar terhubung dengan kita. Keintiman sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan yang tulus terhadap ketidaksempurnaan satu sama lain. Ketika kita berani menunjukkan sisi rapuh kita memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan ruang aman di mana kejujuran dan kerentanan dihargai, bukan dihakimi. Hubungan yang paling kuat adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi penerimaan, di mana kita tahu bahwa kita dicintai bukan karena kita sempurna, tetapi meskipun kita tidak sempurna. Dalam dunia kerja pun, kita sering berjuang untuk mencapai standar yang tidak realistis. Kita takut membuat proposal yang tidak disukai, ide yang ditolak, atau presentasi yang tidak berjalan lancar. Ketakutan ini seringkali membuat kita ragu untuk mengambil resiko atau mencoba pendekatan baru. Padahal, inovasi dan terobosan jarang lahir dari zona nyaman. Mereka lahir dari eksperimen yang berani, dari ide-ide yang mungkin awalnya terlihat gila atau tidak praktis, dan dari kegagalan yang dianalisis sebagai peluang untuk perbaikan. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses pun tidak lepas dari kegagalan. Mereka merilis produk yang gagal, meluncurkan kampanye yang tidak efektif, dan membuat keputusan bisnis yang salah. Kunci keberhasilan mereka bukanlah menghindari kegagalan, melainkan belajar dari setiap kesalahan dan bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik. Merangkul ketidaksempurnaan adalah sebuah proses yang membutuhkan kesadaran diri dan keberanian. Langkah pertama adalah mengubah cara kita pandang terhadap diri kita sendiri. Kita perlu berhenti mengidentifikasi diri kita dengan kesalahan yang kita buat. Kegagalan bukan mendefinisikan siapa kita, melainkan hanya sebuah peristiwa yang terjadi. Jika kita gagal dalam suatu proyek, itu tidak berarti kita adalah orang yang gagal. Itu hanya berarti proyek tersebut tidak berhasil, dan kita memiliki kesempatan untuk mencoba lagi dengan pengetahuan baru. Kita harus belajar berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih, seperti kita berbicara kepada seorang teman yang sedang kesulitan. Alih-alih menghakimi, kita bisa mengatakan, "Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha. Mari kita cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari ini." Proses ini juga melibatkan pelepasan. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ekspektasi kesempurnaan adalah beban yang sangat berat dan tidak mungkin dipenuhi. Dengan melepaskan beban ini, kita memberi diri kita izin untuk menjadi manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa bernafas lebih lega, bertindak lebih bebas, dan menikmati proses tumbuh tanpa harus terus-menerus merasa tertekan untuk menjadi sempurna. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya,
Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita bisa lebih fokus pada perbaikan yang realistis dan bermakna. Kita bisa menetapkan tujuan yang lebih sehat, yang berorientasi pada proses, bukan hanya pada hasil yang sempurna. Dalam perjalanan merangkul ketidaksempurnaan, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki ketidaksempurnaannya sendiri. Ada orang yang tidak pandai berbicara di depan umum, ada yang tidak bisa memasak, ada yang bergumul dengan kecemasan, dan ada yang memiliki luka masa lalu yang belum sembuh. Ketidaksempurnaan adalah benang merah yang mengikat kita semua sebagai manusia. Ketika kita berani menunjukkan ketidaksempurnaan kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan validasi kepada orang lain bahwa mereka juga berhak untuk tidak sempurna. Ini menciptakan asa solidaritas dan empati yang mendalam. Kita bisa saling mendukung dan belajar satu sama lain, karena kita semua berada di dalam perahu yang sama, berlayar di lautan kehidupan yang tidak selalu tenang. Pada akhirnya, seni merangkul ketidaksempurnaan adalah tentang menemukan keindahan dalam proses. Ini adalah tentang menghargai setiap langkah, setiap jatuh, dan setiap kebangkitan. Hidup bukanlah sebuah produk jadi yang harus sempurna, tetapi adalah sebuah karya seni yang sedang dalam proses pengerjaan. Setiap goresan, baik yang bagus atau yang salah, menambah kedalaman dan karakter pada kanvas kehidupan kita. Mengakui dan merayakan ketidaksempurnaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah sebuah peringatan bahwa tujuan hidup bukanlah menjadi sempurna, tetapi menjadi utuh dengan menerima semua bagian dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Proses ini juga akan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita menjadi lebih terbuka untuk belajar dari orang lain, menerima kritik dengan lapang dada, dan meminta bantuan saat kita membutuhkannya. Kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah fondasi dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika kita berpikir kita sudah sempurna, kita menutup diri dari semua kemungkinan untuk berkembang. Kita menjadi stagnan, kaku, dan mudah tersinggung. Namun, ketika kita sadar bahwa kita memiliki banyak hal untuk dipelajari, kita menjadi seperti spons yang siap menyerap pengetahuan dan pengalaman baru dari setiap interaksi. Secara praktis, bagaimana kita bisa mulai menerapkan seni ini dalam keseharian kita? Pertama, latihan kesadaran diri. Saat kita membuat kesalahan, alih-alih langsung menyalahkan diri sendiri, coba amati perasaan dan pikiran itu tanpa menghakimi. Sadari bahwa perasaan malu atau frustasi itu ada, lalu biarkan saja. Kemudian ubah fokus ke apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut. Kedua, latih keberanian untuk mencoba hal baru. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikanmu. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencoba resep baru yang mungkin gagal, atau memulai percakapan dengan orang asing yang mungkin canggung. Raih akan setiap usaha, terlepas dari hasilnya. Ketiga, praktikkan komunikasi yang jujur. Berani menunjukkan kerapuhanmu kepada orang-orang terdekat. Ceritakan tentang kesulitanmu, kekhawatiranmu, atau bahkan kesalahan konyol yang kamu buat. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak orang yang akan merespon dengan empati dan pemahaman. Terakhir dan mungkin yang paling penting, ubah definisi kesuksesanmu. Kesuksesan sejati bukanlah tentang mencapai tujuan yang sempurna tanpa hambatan, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh.